Pernah nggak merasakan adanya penonjolan pada organ dalam bagian tubuh di daerah selangkangan? Biasanya sih tonjolan itu sering terasa menyakitkan, terutama ketika kita batuk, membungkuk, atau mengangkat benda yang berat. Yups, tepat sekali. Turun bro, kalau istilah awam yang sering kita dengar di luaran sana. Kalau istilah medisnya sih disebut hernia inguinalis atau groin hernia. Sebenarnya hernia inguinalis lebih sering terjadi pada pria, namun bisa juga terjadi pada seorang wanita. Meski hernia sendiri bukan suatu komplikasi yang serius, namun jika dibiarkan terus tanpa diobati, hernia akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Maka dari itu, umumnya dokter akan merekomendasikan operasi untuk memperbaiki hernia yang menyakitkan atau membesar. Halo sahabat ID Cabang Jember, saya Dr. Yipno Wanhar, spesialis bedah umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas dan menjawab beberapa pertanyaan terkait hernia inguinalis atau groin hernia. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini dulu ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya akan menjelaskan sedikit definisinya dahulu ya. Hernia merupakan suatu penonjolan abnormal yang berisi organ di dalamnya akibat adanya saluran yang menjadi suatu locus minorus. Dan isi hernianya sendiri kebanyakan adalah usus kita. Sekitar 75% dari hernia ditemukan pada daerah selangkangan. Hernia pada pria beresiko 9 kali lebih banyak dibandingkan wanita. Mari kita dengarkan pertanyaan yang pertama. Apakah hernia di daerah selangkangan itu banyak jenisnya ya dok? Tentu ada dong. Hernia di daerah selangkangan ada 3 macam. Yang pertama, hernia inguinalis lateralis. Penonjolannya biasanya sampai ke kantung buah zakar. Yang kedua, hernia inguinalis medialis. Penonjolannya biasanya di daerah selangkangan bagian dalam dari tubuh. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang sering terjadi pada perempuan itu hernia femoralis. Biasanya penonjolannya di daerah paha bagian atas. Mari kita dengarkan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Biasanya faktor apa saja ya dok yang dapat menyebabkan hernia? Hernia terjadi karena adanya peningkatan tekanan di dalam rongga perut. Sedangkan faktor risiko terjadinya hernia disebabkan karena adanya kelemahan otot-otot bagian bawah perut, batuk kronis, masalah prostat, dan konstipasi. Selanjutnya, mari kita dengarkan pertanyaan yang ketiga. Apa saja sih dok gejala klinis seseorang yang terkena hernia? Gejala utama pada penderita hernia biasanya adanya benjolan di daerah selangkangan dan sifatnya hilang timbul. Dan apabila hernianya membesar, bisa sampai dengan kantung buah zakar. Selain itu, adanya rasa tidak nyaman dan rasa berat di daerah perut bagian bawah, terutama saat seseorang mengangkat beban yang berat atau saat buang air besar. Selanjutnya kita dengarkan pertanyaan yang keempat. Bagaimana sih dok penanganan hernia itu? Penanganan hernia dapat dilakukan dengan cara operasi, yaitu dengan cara menutup lubang hernianya. Operasi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, operasi terbuka, dan yang kedua, operasi dengan irisan kecil menggunakan laparoskopi. Tapi ingat, selain operasi, faktor risiko juga harus diatasi ya sahabat. Mari kita dengarkan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Apakah jika sudah dioperasi hernia,
ada kemungkinan hernia tersebut akan kambuh lagi ya dok? Hernia yang sudah dioperasi bisa saja berulang bila faktor resikonya tidak dihindari, seperti sering mengangkat beban yang berat, batuk kronis yang tidak segera diobati, masalah prostat yang tidak ditangani, dan sering konstipasi. Oke, demikian penjelasan dari saya kali ini. Selanjutnya kita mau bahas topik apa lagi ya di channel YouTube ID Jember Official. Jika masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.